warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nada Salsabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Nomor induk mahasiswa 0104 2401 020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang positivisme, positivisme, modernisme, dan postmodernisme. Yang pertama, positivisme. Positivisme adalah paradigma penelitian yang berakar pada filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte. Paradigma ini berfokus pada penemuan kebenaran objektif melalui metode ilmiah yang ketat dan sistematis. Asumsi dasar positivisme diantaranya yang pertama, realitas dapat dipahami melalui observasi dan pengukuran yang objektif. Dan yang kedua, pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis dan ketat. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran objektif dan universal. Metode-metode penelitian positivisme di antaranya yang pertama, metode kuantitatif, seperti halnya survei, eksperimen, dan analisis statistik. Yang kedua, penggunaan instrumen penelitian yang objektif dan terstandarisasi. Contoh positivisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengukur suhu tubuh. Ketika Anda mengukur suhu tubuh menggunakan termometer, Anda menggunakan paradigma positivisme. Anda mengukur suhu tubuh secara objektif dan menggunakan data yang diperoleh menentukan apakah Anda demam atau tidak. Contoh yang kedua, menghitung gaji. Ketika Anda menghitung gaji Anda menggunakan paradigma positivisme. Kenapa? Karena Anda menggunakan data objektif seperti halnya jumlah jam kerja, tarif gaji, dan potongan pajak untuk menghitung gaji Anda. Contoh ketiga, mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ketika perusahaan mengukur tingkat kepuasan pelanggan menggunakan survei, mereka menggunakan paradigma positivisme. Mereka mengumpulkan data objek dari pelanggan dan menggunakan data tersebut untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Penjelasan yang kedua mengenai post-positivisme. Post-positivisme adalah paradigma penelitian yang berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme. Paradigma ini berfokus pada penemuan makna dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Lalu apa sih asumsi dasar post-positivisme? Nah, di antaranya yang pertama, realitas tidak dapat dipahami secara objektif, melainkan melalui interpretasi dan konstruksi sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis dan ketat, melainkan melalui proses interpretasi dan refleksi. Dan yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk memahami makna dan konteks realitas, bukan untuk menemukan kebenaran objektif. Di antara metode penelitian post-positivisme, yang pertama, metode kualitatif, seperti halnya wawancara, observasi partisipatif, dan analisis naratif. Dan yang kedua, menggunakan metode penelitian yang fleksibel dan adaptif. Contoh post-positivisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
menginterpretasikan makna hidup. Ketika Anda mencoba memahami makna hidup Anda menggunakan paradigma post-positivisme. Anda tidak mencari jawaban yang objektif dan pasti, melainkan mencoba memahami makna dan konteks hidup Anda. Contoh yang kedua, mengerti pengalaman hidup orang lain. Ketika Anda mencoba memahami pengalaman hidup orang lain, Anda menggunakan paradigma post-positivisme. Anda tidak mencari data objektif, melainkan mencoba memahami makna dan konteks pengalaman hidup orang lain. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Ketika perusahaan mengembangkan strategi pemasaran, mereka menggunakan paradigma post-positivisme. Mereka tidak hanya menggunakan data objektif, melainkan juga mencoba memahami makna dan konteks kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi, dalam keseluruhan, positivisme berfokus pada penemuan kebenaran objektif melalui metode ilmiah yang ketat. Sedangkan post-positivisme berfokus pada penemuan makna dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas melalui interpretasi dan konstruksi sosial. Jelasan yang ketiga mengenai modernisme. Modernisme adalah gerakan budaya, seni, dan filsafat yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Modernisme berfokus pada kemajuan, efisiensi, dan produktivitas, serta percaya pada kemampuan manusia untuk menciptakan perubahan positif dan memajukan masyarakat. Ciri-ciri modernisme. Yang pertama, fokus pada kemajuan dan perkembangan. Yang kedua, percaya pada alasan dan logika. Yang ketiga, fokus pada struktur dan sistem. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contoh modernisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, arsitektur bangunan. Gedung-gedung pencakar langit yang modern dan futuristik, seperti Burj Khalifa di Dubai. Yang kedua, teknologi penggunaan smartphone dan komputer tablet yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia secara instan dan efisien. Contoh yang ketiga, transportasi kereta api cepat dan pesawat terbang yang memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan cepat dan efisien. Contoh yang keempat, pendidikan. Sistem pendidikan formal yang terstruktur dan terorganisir, seperti halnya sekolah dan universitas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, postmodernisme. Postmodernisme adalah gerakan budaya, seni, dan filsafat yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Postmodernisme berfokus pada keberagaman, kompleksitas, dan ekspresi diri, serta meragukan kemampuan manusia untuk menciptakan perubahan positif dan memajukan masyarakat. Ciri-ciri postmodernisme diantaranya: yang pertama, fokus pada keberagaman dan kompleksitas. Yang kedua, meragukan kemampuan alasan dan logika. Yang ketiga, fokus pada fragmentasi dan ketidakpastian. Dan yang keempat, penggunaan teknologi sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Contoh postmodernisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, arsitektur bangunan. Bangunan-bangunan yang tidak konvensional dan memiliki bentuk yang unik, seperti Guggenheim Museum di Bilbao, Spanyol. Yang kedua, seni. Karya-karya seni yang tidak konvensional dan memiliki makna yang kompleks, seperti halnya instalasi seni dan performance art. Yang ketiga, musik.
musik yang memiliki gaya yang unik dan tidak konvensional, seperti halnya musik elektronik dan hip hop. Dan contoh yang keempat, media sosial. Penggunaan media sosial yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara tidak formal dan tidak terstruktur. Nah, dalam keseluruhannya, modernisme dan postmodernisme memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Modernisme lebih berfokus pada efisiensi, produktivitas, dan kemajuan. Sedangkan postmodernisme berfokus pada keberagaman, kompleksitas, dan ekspresi diri. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai positivisme, postpositivisme, modernisme, dan postmodernisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.